Ada pertempuran yang tidak dapat diperjuangkan oleh orang lain untuk Anda. Terlepas dari seberapa banyak orang yang mencintai Anda, seberapa banyak dukungan yang Anda terima, atau berapa banyak nasihat yang Anda dengar, akan tiba saatnya ketika kebisingan itu mereda. Dunia menjadi sunyi dan Anda berhadapan dengan pikiran-pikiran Anda sendiri. Disinilah arah hidup Anda ditentukan. Bukan saat segalanya berjalan baik, melainkan saat tidak ada yang dapat menyelamatkan Anda dari keraguan, ketakutan, atau dorongan untuk menyerah. Marcus Aurelius memimpin kekaisaran terkuat di zamannya. Ia menghadapi perang, pengkhianatan, dan kehilangan yang dapat menghancurkan kebanyakan orang. Namun, setiap malam ia meluangkan beberapa menit untuk menulis dalam buku harian. Ia tidak menulis untuk mengesankan siapapun atau meninggalkan warisan, tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri siapa ia seharusnya menjadi ketika ketakutan, kemarahan, atau kelelahan mencoba menguasainya. 2000 tahun kemudian, kata-kata tersebut masih membimbing mereka yang ingin membangun pikiran yang kuat. Kabar baiknya adalah kekuatan itu bukan milik segelintir orang terpilih. Kekuatan itu juga dapat menjadi keunggulan terbesarmu. Dalam video ini, Anda akan menemukan 8 pelajaran stoicisme yang dapat mengubah cara Anda menghadapi masalah, kritik, kegagalan, dan keputusan yang paling sulit. Tetaplah sampai akhir, karena pelajaran terakhir dapat mengubah selamanya cara Anda merespons kesulitan terbesar dalam hidup. Jika Anda telah memutuskan untuk berhenti menjadi budak emosimu dan mulai memerintah pikiran Anda sendiri, tulis di kolom komentar. Saya memutuskan untuk tetap teguh. Komitmen kecil tersebut dapat menjadi langkah pertama menuju perubahan besar. Dan jika Anda ingin terus memperkuat karakter Anda dengan kearifan stoicisme, berlanggananlah ke saluran ini dan berikan like agar lebih banyak orang dapat menemukan ajaran-ajaran ini. Sekarang, mari kita mulai. Pelajaran pertama, pikiran yang memerintah tidak menyerah. Ada sebuah pertanyaan yang dapat mengubah sepenuhnya arah hidup Anda, meskipun hampir tidak ada yang berhenti untuk mengajukannya. Setiap kali ketakutan muncul, kemarahan mencoba menguasai Anda, atau kelelahan membisikkan untuk menyerah, ada suara sunyi yang bertanya, siapa yang mengambil keputusan saat ini, emosimu atau pikiranmu? Kebanyakan orang percaya bahwa kekuatan berarti tidak merasakan takut, tidak merasakan sedih, atau tidak mengalami keraguan. Namun, gagasan tersebut sangat jauh dari kenyataan. Tak seorang pun, sebijaksana atau sedisiplin apapun, dapat menghindari munculnya emosi. Ketakutan datang, frustrasi datang, semangat menurun datang. Perbedaannya terletak pada apa yang terjadi setelahnya. Bayangkan suatu pagi biasa. Alarm berbunyi dan dorongan pertamamu adalah mematikannya. Tubuh Anda meminta beberapa menit istirahat lagi. Pikiran Anda mulai menciptakan alasan. Hari ini saya bisa mulai lebih lambat. Tidak apa-apa jika saya bolos sehari. Pada saat itu, Anda tidak sedang berjuang melawan jam. Anda sedang berjuang melawan diri sendiri. Dan pertempuran itu, meski terlihat kecil, jauh lebih berharga daripada tantangan apapun yang akan Anda hadapi sepanjang hari. Marcus Aurelius memahami kebenaran ini lebih baik daripada siapapun. Saat memimpin kekaisaran terkuat di bumi, ia menghadapi perang, wabah, pengkhianatan, dan kehilangan pribadi. Namun, ia tahu bahwa tidak satu pun dari masalah itu seberbahaya kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Oleh karena itu, ia menulis kalimat yang telah bertahan selama hampir 2000 tahun. Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa-peristiwa eksternal. Pahami ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Perhatikan dengan saksama arti dari kata-kata tersebut. Mereka tidak menjanjikan hidup yang mudah. Mereka tidak mengatakan masalah akan lenyap. Mereka juga tidak menjanjikan orang-orang akan berhenti mengecewakan Anda. Satu-satunya hal yang mereka jamin adalah sesuatu yang jauh lebih kuat. Tidak seorang pun dapat memaksamu menjadi budak emosimu jika Anda memutuskan untuk tidak menyerahkan kekuasaan itu kepada mereka. Epictetus mengetahui kebenaran ini dari pengalaman yang lebih dalam. Sebelum menjadi filsuf, ia adalah seorang budak. Orang lain menentukan di mana ia tidur, apa yang ia lakukan, dan bagaimana ia hidup.
Mereka merampas hampir seluruh kebebasannya, tetapi ada satu hal yang tak pernah bisa mereka rampas. Kebebasan untuk memilih bagaimana merespons setiap keadaan. Oleh karena itu, ia mengajarkan bahwa kebebasan sejati dimulai ketika Anda berhenti bereaksi secara otomatis dan mulai merespons dengan kesadaran. Pikirkan sejenak tentang saat-saat terakhir ketika seseorang mengkritik Anda, mengabaikan Anda, atau berbicara dengan merendahkan Anda. Mungkin Anda bereaksi dengan kemarahan. Mungkin Anda merespons secara impulsif dan berjam-jam kemudian Anda berharap Anda berdiam diri. Itulah tepatnya harga yang harus dibayar ketika Anda membiarkan emosi yang hanya berlangsung beberapa detik mengambil keputusan yang konsekuensinya bisa bertahan bertahun-tahun. Orang yang kuat secara emosional bukanlah mereka yang merasa lebih sedikit. Mereka adalah mereka yang telah belajar menciptakan ruang kecil antara apa yang terjadi dan respons yang mereka pilih untuk diberikan. Di ruang itulah lahir kendali diri. Di ruang itulah karakter dibangun. Di ruang itulah diputuskan siapa yang benar-benar memerintah hidup Anda. Setiap kali Anda memilih bertindak dengan benar meskipun Anda tidak bersemangat. Setiap kali Anda melanjutkan ketika kelelahan mengundang Anda untuk berhenti. Setiap kali Anda merespons dengan ketenangan ketika akan lebih mudah meledak, Anda sedang memperkuat bagian dari diri Anda yang tidak dapat dihancurkan oleh kegagalan apapun. Tak seorang pun akan melihat kemenangan-kemenangan kecil itu. Anda tidak akan mendapat tepuk tangan untuk itu. Namun, justru keputusan-keputusan tak terlihat itulah yang membentuk pribadi yang benar-benar tak tergoyahkan. Jadi, lain kali ketika emosi mencoba mengambil kendali, jangan tanyakan apa yang Anda rasakan. Tanyakan siapa Anda ingin menjadi, karena emosi berubah seiring berlalunya waktu. Tetapi karakter yang Anda bangun dengan keputusan-keputusan Anda dapat menyertai Anda sepanjang hidup. Dan itulah kekuatan sejati yang coba dibangkitkan oleh stoicisme dalam diri kita masing-masing. Pelajaran kedua, harga diri tidak dapat ditawar. Terdapat kehilangan yang seringkali tidak disadari ketika terjadi. Kehilangan ini tidak bersuara, tidak meninggalkan bekas yang terlihat, dan juga tidak muncul dalam waktu singkat. Ia terjadi secara perlahan, keputusan demi keputusan. Setiap kali Anda mengucapkan ya, padahal Anda seharusnya mengatakan tidak. Setiap kali Anda membungkam kebenaran demi menghindari ketidaknyamanan bagi orang lain. Setiap kali Anda mengubah prinsip untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang. Suatu saat, Anda akan menyadari bahwa semua orang tampak puas dengan Anda, kecuali diri Anda sendiri. Banyak orang beranggapan bahwa harga diri adalah sesuatu yang dimiliki atau tidak dimiliki. Namun, stoicisme mengajarkan pandangan yang sangat berbeda. Harga diri bukanlah hadiah yang didapatkan saat lahir. Ia merupakan suatu bangunan yang dibangun setiap hari. Harga diri terbangun melalui setiap keputusan yang Anda ambil ketika tidak ada yang mengawasi. Ia mirip dengan gedung yang terdiri dari ribuan batu bata tak terlihat. Satu batu bata mungkin tampak sepele, tetapi setelah bertahun-tahun, ia menentukan kekokohan keseluruhan struktur tersebut. Sebelum mengambil tindakan, para stoik kuno sering mengajukan pertanyaan yang tetap relevan hingga kini. Akankah aku merasa bangga dengan keputusan ini ketika aku menengok ke belakang? Mereka tidak mempertanyakan apakah pilihan tersebut merupakan yang termudah, paling menguntungkan, atau paling populer. Mereka bertanya apakah pilihan itu memperkuat atau melemahkan karakter mereka. Kita hidup di zaman di mana banyak orang mengubah pendapat untuk menghindari kritik, mengubah kepribadian agar diterima, atau mengorbankan nilai-nilai demi imbalan instan. Sedikit demi sedikit, mereka berhenti membangun hidup mereka sendiri dan mulai memerankan peran yang dirancang untuk memenuhi harapan orang lain. Masalahnya adalah tidak ada tepuk tangan yang dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hati nurani yang dikhianati. Marcus Aurelius memahami bahaya ini lebih baik daripada siapapun. Dikelilingi oleh kekuasaan, kekayaan, dan hak istimewa, ia menyadari bahwa ada kekalahan yang jauh lebih parah daripada kehilangan dalam pertempuran, yaitu kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, ia menulis, "Jangan pernah menganggap menguntungkan sesuatu yang memaksamu mengingkari janjimu atau kehilangan harga dirimu." Gagasan ini mengandung kebenaran yang besar.
Tidak ada keuntungan lahiriah yang dapat mengimbangi kerugian batiniah. Pikirkan saat-saat ketika Anda menerima sesuatu hanya untuk menghindari konflik. Mungkin Anda menahan rasa tidak dihargai karena takut ditinggal sendirian. Mungkin Anda mengikuti jalan yang tidak Anda inginkan demi memenuhi harapan orang lain. Saat itu tampak seperti keputusan kecil, namun setiap konsesi meninggalkan jejak yang sunyi. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena Anda mulai meragukan orang yang Anda lihat di cermin. Epictetus mengajarkan bahwa orang yang benar-benar merdeka bukanlah orang yang melakukan segala sesuatu yang diinginkannya, melainkan orang yang tidak pernah menjual hati nuraninya demi kenyamanan. Kebebasan itu tidak bergantung pada uang, kesuksesan, atau pengakuan. Kebebasan itu bergantung pada kemampuan untuk tidur setiap malam dengan mengetahui bahwa Anda telah bertindak sesuai dengan prinsip Anda, bahkan ketika melakukannya memiliki konsekuensi. Disinilah muncul sebuah paradoks yang jarang dipahami orang. Ketika Anda berhenti mati-matian mengejar persetujuan orang lain, Anda mulai menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kepercayaan diri yang autentik. Anda tidak perlu lagi memeriksa setiap percakapan secara mental untuk memastikan apakah Anda diterima dengan baik. Anda tidak lagi hidup bergantung pada pendapat orang lain. Anda melangkah dengan ketenangan karena Anda tahu bahwa nilai diri Anda tidak berubah sesuai dengan penilaian orang-orang di sekitar Anda. Kekuatan sejati bukanlah memaksakan diri pada orang lain, melainkan tetap setia pada diri sendiri ketika jauh lebih mudah untuk melepaskan nilai-nilai tersebut. Koherensi antara apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda lakukan adalah yang mengubah kehadiran biasa menjadi kehadiran yang mustahil diabaikan. Orang mungkin tidak tahu menjelaskan mengapa mereka percaya pada seseorang yang berintegritas, tetapi mereka langsung merasakannya. Ingatlah ini setiap kali Anda menghadapi keputusan sulit. Dunia akan selalu menawarkan jalan pintas, alasan, dan imbalan cepat. Namun, setiap kali Anda memilih untuk bertindak dengan martabat daripada kenyamanan, Anda menempatkan batu bata baru dalam karakter yang Anda bangun. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa kemenangan terbesar bukanlah meyakinkan orang lain tentang siapa diri Anda, melainkan membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda tidak pernah perlu menawar apa yang benar-benar memberi nilai pada hidup Anda. Pelajaran ketiga, Anda yang memilih bagaimana hidup memengaruhi Anda. Ada kebenaran yang mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, tetapi memiliki kekuatan untuk membebaskan Anda selamanya. Sebagian besar waktu, kita tidak menderita karena apa yang terjadi, tetapi karena cerita yang dibangun oleh pikiran kita seputar apa yang terjadi. Dua orang dapat melewati badai yang persis sama dan keluar darinya sebagai pribadi yang sama sekali berbeda. Perbedaannya bukan pada dunia. Perbedaannya terletak pada cara mereka memutuskan untuk menafsirkannya. Pikirkan sejenak berapa kali sebuah komentar merusak seluruh hari Anda. Mungkin seseorang berbicara dengan nada dingin, tidak membalas pesan Anda, atau mengkritik keputusan yang Anda ambil. Peristiwa itu terjadi hanya dalam beberapa detik, tetapi pikiran Anda terus memutarnya berjam-jam. Ia mulai mempertanyakan, membayangkan maksud, menciptakan skenario yang mungkin tidak pernah ada. Sedikit demi sedikit, Anda tidak lagi bereaksi terhadap peristiwa tersebut. Anda bereaksi terhadap penafsiran yang Anda bangun sendiri. Para Stoik memahami mekanisme ini lebih dari 2000 tahun lalu. Mereka tahu bahwa dunia tidak akan pernah berhenti menghadirkan kesulitan, kehilangan, ketidakadilan, dan perubahan yang tak terduga. Mengharapkan hidup tanpa hambatan berarti menjatuhkan diri pada kekecewaan abadi. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melatih sesuatu yang jauh lebih penting daripada keadaan: persepsi. Marcus Aurelius memandang setiap masalah sebagai kesempatan untuk memperkuat karakternya. Sementara orang lain bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Ia lebih suka bertanya, "Menjadi pribadi seperti apa aku bisa berkat ini?" Pertanyaan tunggal itu mengubah sepenuhnya arah pikiran. Alih-alih mencari siapa yang bersalah, ia mulai mencari pertumbuhan. Alih-alih merasa menjadi korban, ia mulai menemukan kemungkinan. Bayangkan hari hujan, seseorang mengeluh sejak keluar rumah. Ia mengutuk kemacetan, keterlambatan bus, dan cuaca. Orang lain melewati hujan yang persis sama.
Ia juga basah, juga menunggu, juga menghadapi ketidaknyamanan yang sama. Namun, ia sampai di penghujung hari dengan ketenangan karena ia memutuskan bahwa cuaca itu tidak akan menguasai keadaan batinnya. Hujan itu sama bagi keduanya. Satu-satunya yang berbeda adalah cara memandangnya. Kejadian ini terjadi setiap hari dalam hidup kita. Sebuah kesulitan dapat menjadi alasan untuk menyerah, atau menjadi latihan yang Anda butuhkan untuk menemukan kekuatan yang belum Anda kenal. Kritik dapat menghancurkan kepercayaan diri Anda atau menjadi kesempatan untuk berkembang. Kegagalan dapat meyakinkan Anda untuk menyerah atau mengajarkan Anda jalan yang tidak akan pernah Anda lalui lagi. Peristiwanya sama. Yang berubah adalah makna yang Anda putuskan untuk diberikan. Puluhan tahun setelah para Stoik, Viktor Frankl mengkonfirmasi kebenaran yang sama dalam salah satu skenario paling ekstrim yang dapat dialami manusia. Setelah selamat dari kamp konsentrasi Nazi, ia menulis kalimat yang terus mengubah jutaan kehidupan. Di antara rangsangan dan respons ada ruang. Di ruang itulah terletak kebebasan dan kekuatan kita untuk memilih. Kebebasan itu tidak bergantung pada uang, kesuksesan, atau keberuntungan. Ia ada di dalam diri Anda, bahkan ketika segalanya tampak di luar kendali. Mungkin hari ini Anda sedang melewati masalah yang tampak terlalu besar. Mungkin Anda merasa hidup tidak adil pada Anda, atau keadaan tidak berpihak pada Anda. Tak ada yang bisa menyangkal rasa sakit itu, tetapi masih ada sesuatu yang tak seorang pun bisa memutuskan untuk Anda. Cara Anda akan merespons mulai sekarang. Ruang kecil antara apa yang terjadi dan respons yang Anda pilih mengandung kekuatan yang jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Setiap pagi Anda mendapat kesempatan baru untuk memutuskan makna apa yang akan dimiliki peristiwa-peristiwa hari itu. Anda bisa membiarkan setiap rintangan menentukan keadaan emosional Anda, atau Anda bisa mengubah setiap tantangan menjadi kesempatan untuk memperkuat karakter Anda. Pilihan itu, jika diulang berulang kali, pada akhirnya akan membangun kehidupan yang akan Anda miliki dalam setahun, 5 tahun, atau seumur hidup. Pada akhirnya, kualitas hidup Anda tidak akan pernah bergantung semata-mata pada apa yang dunia taruh di hadapan Anda. Ia akan bergantung terutama pada cara pandang yang Anda pilih untuk merenunginya. Dan ketika Anda belajar mengatur pandangan itu, Anda menemukan bahwa tidak ada badai yang bisa memadamkan ketenangan pikiran yang telah belajar memilih responsnya sendiri. Pelajaran keempat, kekuatan percaya pada diri sendiri. Ada penjara yang tak pernah bisa diloloskan oleh jutaan orang. Penjara ini tidak memiliki dinding, jeruji, atau rantai yang terlihat. Namun, ia mengendalikan keputusan mereka setiap hari, yaitu kebutuhan terus-menerus akan persetujuan. Sedikit demi sedikit, mereka mulai berbicara sesuai harapan orang lain, bertindak sesuai persetujuan orang lain, dan mengejar kehidupan yang tidak pernah mereka pilih sendiri. Yang paling menyakitkan adalah saat mereka berusaha menyenangkan semua orang. Mereka akhirnya menjauh dari satu-satunya orang yang akan mereka temani seumur hidup, diri mereka sendiri. Berhentilah sejenak dan ajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Berapa banyak keputusan yang Anda ambil hanya karena takut mengecewakan seseorang? Mungkin Anda menerima pekerjaan yang tidak Anda inginkan. Anda bertahan dalam hubungan yang sudah berakhir di hati Anda. Atau Anda diam ketika seharusnya mengungkapkan apa yang benar-benar Anda pikirkan. Saat itu tampak sebagai pilihan teraman, tetapi setiap kali Anda mengabaikan suara Anda sendiri untuk mengikuti suara orang lain, Anda menyerahkan sebagian kebebasan Anda. Stoicisme mengingatkan kita bahwa pendapat orang lain adalah salah satu kekuatan paling menipu yang ada. Hari ini seseorang bisa mengagumi Anda, dan besok mengkritik Anda atas keputusan yang sama. Jika Anda membangun identitas Anda di atas tepuk tangan, Anda juga harus menanggung beban keheningan. Dan orang yang hidup bergantung pada persetujuan eksternal tidak pernah menemukan kedamaian sejati, karena ia akan selalu membutuhkan satu konfirmasi lagi untuk merasa cukup. Marcus Aurelius memahami bahaya ini dengan sangat baik. Dikelilingi oleh penasihat, jenderal, dan warga negara yang terus-menerus menilai setiap tindakannya, ia tahu bahwa seorang pemimpin tidak bisa membiarkan setiap pujian atau kritik menentukan arah hidupnya.
Oleh karena itu, ia memperingatkan bahwa pujian bisa menjadi jebakan sunyi. Saat Anda mulai bertindak semata-mata untuk mendapat pengakuan, saat itulah Anda berhenti mengarahkan hidup Anda sendiri. Bukan Anda yang memilih, harapan orang lain yang memilih. Berabad-abad kemudian, Ralph Waldo Emerson mengungkapkan kebenaran yang sama dengan kalimat yang masih menggetarkan mereka yang mendengarnya. Menjadi dirimu sendiri di dunia yang terus-menerus berusaha mengubahmu menjadi orang lain adalah pencapaian terbesar. Ia tidak berbicara tentang pemberontakan karena kesombongan atau mengabaikan setiap nasihat. Ia berbicara tentang keberanian untuk mendengarkan hati nurani sendiri terlebih dahulu sebelum kebisingan dunia. Pikirkan tentang pohon berusia berabad-abad saat badai. Angin bertiup dari segala arah. Cabang-cabangnya bergerak, daun-daunnya berguguran, tetapi akarnya tetap kokoh karena tidak bergantung pada angin untuk berdiri. Seharusnya begitu pula karakter Anda. Pendapat orang lain akan terus berubah. Beberapa akan adil dan dapat membantu Anda tumbuh. Yang lain akan penuh prasangka, frustrasi, atau harapan yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika akar Anda ada di dalam diri Anda, tidak ada perubahan angin yang bisa merobohkan Anda. Percaya pada diri sendiri bukan berarti berpikir Anda tidak pernah salah. Ini berarti percaya bahwa bahkan ketika Anda membuat kesalahan, Anda akan mampu belajar, memperbaiki arah, dan terus maju tanpa meninggalkan siapa diri Anda. Kepercayaan itu tidak lahir dari mengulangi kalimat-kalimat motivasi di depan cermin. Ia dibangun setiap kali Anda bertindak sesuai dengan prinsip Anda, bahkan ketika tidak ada yang memberi selamat. Akan tiba saatnya Anda mengambil keputusan yang tidak dipahami orang lain. Beberapa akan mencoba meyakinkan Anda untuk meninggalkan jalan Anda. Yang lain akan meragukan kemampuan Anda bahkan sebelum Anda mendapat kesempatan untuk membuktikan apa yang bisa Anda lakukan. Pada saat itu, Anda akan ingat bahwa suara terpenting bukanlah yang datang dari luar, melainkan yang berbicara dalam keheningan di dalam diri Anda. Jika suara itu tetap teguh, tidak ada kritik yang bisa menghentikan Anda, dan tidak ada pujian yang bisa membelokkan Anda. Jangan hidup menunggu izin untuk menjadi pribadi yang Anda inginkan. Tidak seorang pun dapat memberi Anda otorisasi yang sudah Anda miliki sejak saat Anda memutuskan untuk memimpin hidup Anda sendiri. Karena kekuatan sejati tidak lahir ketika dunia mulai percaya pada Anda. Ia lahir pada hari Anda memutuskan untuk percaya pada diri Anda sendiri, bahkan ketika belum ada orang lain yang melakukannya. Dan keyakinan sunyi itu jauh lebih berharga daripada tepuk tangan apapun. Karena sementara pengakuan orang lain dapat lenyap dalam sekejap, kepercayaan yang Anda bangun di dalam diri Anda dapat menyertai Anda sepanjang hidup. Pelajaran kelima, rasa syukur bukanlah kelemahan, ia adalah bentuk kekuatan terdalam. Ada kesalahan yang membuat jutaan orang terjebak dalam pencarian tanpa akhir. Mereka percaya bahwa mereka akan bahagia ketika promosi tiba, ketika mereka memiliki lebih banyak uang, ketika mereka menemukan orang yang tepat, atau ketika masalah mereka akhirnya lenyap. Mereka hidup dengan keyakinan bahwa rasa syukur adalah hadiah yang muncul di ujung jalan, tanpa menyadari bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Rasa syukur bukanlah hasil dari kehidupan yang baik. Ia adalah salah satu alasan mengapa sebuah kehidupan menjadi baik. Perhatikan dengan cermat bagaimana pikiran bekerja ketika terbiasa hidup dalam kekurangan. Ia mendapatkan sesuatu yang didambakan selama berbulan-bulan, dan beberapa hari kemudian ia sudah memikirkan hal berikutnya. Ia membeli sesuatu yang baru, tetapi segera berhenti menghargainya. Ia mencapai tujuan penting, dan hampir segera merasa itu masih belum cukup. Maka dimulailah perlombaan yang tak pernah berakhir. Selalu ada yang kurang, selalu tampak kebahagiaan ada selangkah lebih maju. Marcus Aurelius memahami bahaya ini, bahkan sebagai orang terkuat di Kekaisaran Romawi. Orang mungkin berpikir seorang kaisar akan memulai tulisannya dengan berbicara tentang kemenangan militer, strategi politik, atau penaklukan besar. Namun, ia melakukan kebalikannya. Halaman-halaman pertama. Meditasinya penuh dengan ucapan syukur. Ia berterima kasih kepada gurunya karena mengajarkan kesabaran, kepada keluarganya karena mewariskan nilai-nilai, kepada teman-temannya karena menegurnya ketika diperlukan, dan bahkan kepada kesulitan karena membentuk karakternya.
Mengapa seorang pria yang bisa memiliki hampir segalanya memilih untuk memulai dari rasa syukur? Karena ia memahami bahwa pikiran yang tidak mampu menghargai apa yang sudah dimilikinya tidak akan pernah menemukan kedamaian, meskipun seluruh dunia berada di kakinya. Kelimpahan tidak dimulai ketika Anda mengumpulkan lebih banyak hal. Ia dimulai ketika Anda belajar mengenali nilai dari apa yang sudah menjadi bagian dari hidup Anda. Pikirkan sejenak tentang orang-orang yang menandai jalan Anda. Mungkin seorang guru percaya pada Anda ketika Anda masih meragukan kemampuan Anda. Mungkin seorang teman tetap di sisi Anda selama masa tersulit dalam hidup Anda. Atau mungkin kegagalan Anda sendiri yang akhirnya mengajarkan Anda pelajaran yang tidak bisa diberikan oleh kesuksesan apapun. Seringkali kita hidup begitu cepat sehingga kita lupa mengakui semua hal yang diam-diam telah menjadikan kita siapa kita hari ini. Namun, rasa syukur ala Stois tidak pernah sekadar perasaan. Para Stois tahu bahwa bersyukur tanpa mengubah cara hidup berarti berhenti di tengah jalan. Rasa syukur sejati tercermin dalam tindakan. Ia terwujud ketika Anda mendengarkan dengan penuh perhatian seseorang yang perlu didengarkan. Ketika Anda menawarkan waktu Anda tanpa mengharapkan imbalan. Ketika Anda merespons dengan kebaikan, bahkan di hari-hari sulit. Dan ketika Anda memutuskan untuk menghargai orang-orang sebelum kehidupan memaksamu merindukan mereka. Di sini muncul praktik sederhana yang perlahan dapat mengubah cara Anda memandang dunia. Sebelum tidur malam ini, luangkan beberapa menit dan tuliskan 3 hal yang membuat Anda benar-benar bersyukur. Tidak harus peristiwa luar biasa. Mungkin percakapan yang membuat Anda tersenyum, fajar yang hampir tidak Anda perhatikan, kesehatan yang biasa Anda anggap remeh, keheningan rumah Anda, bahkan masalah yang akhirnya mengajarkan Anda sesuatu yang berharga. Yang penting bukanlah besar kecilnya alasan, tetapi melatih pikiran Anda untuk menemukan apa yang biasanya disembunyikan oleh kesibukan. Seiring berjalannya minggu, Anda akan mulai merasakan perubahan yang mengejutkan. Masalah akan tetap ada. Akan ada hari-hari sulit, kehilangan, dan momen ketidakpastian, tetapi mereka akan berhenti memenuhi seluruh ruang perhatian Anda. Perlahan Anda akan mulai menemukan keindahan di tempat yang dulu hanya Anda lihat sebagai rutinitas, peluang di tempat yang dulu hanya Anda temui sebagai hambatan, dan pembelajaran di tempat yang dulu hanya Anda rasakan sebagai frustrasi. Karena rasa syukur tidak mengubah masa lalu atau menghilangkan kesulitan masa kini. Yang benar-benar diubahnya adalah orang yang mengamati kesulitan itu. Dan ketika cara pandang Anda berubah, pengalaman hidup Anda pun berubah. Itulah kekuatan sunyi dari rasa syukur. Ia tidak mengubah dunia menjadi tempat yang sempurna. Ia mengubah Anda menjadi seseorang yang mampu mengenali kekayaan yang selalu ada di depan mata Anda, dan yang mungkin sampai sekarang belum pernah Anda pelajari untuk melihatnya. Pelajaran ke-6. Perhatian Anda adalah aset Anda yang paling berharga. Ada sumber daya yang lebih berharga daripada uang, lebih terbatas daripada waktu, dan lebih menentukan daripada bakat. Namun, kebanyakan orang memberikannya setiap hari tanpa menyadarinya. Sumber daya itu adalah perhatian Anda. Kemana Anda arahkan perhatian Anda, ke situ pula Anda arahkan energi Anda. Dan kemana energi Anda pergi, disitulah hidup Anda terbangun. Pikirkan bagaimana Anda membuka mata, dan bahkan sebelum bangun, pikiran Anda sudah ditangkap. Sebuah pesan, berita, notifikasi, kekhawatiran tentang masa depan, atau kenangan masa lalu. Ketika hari akhirnya dimulai, bukan lagi Anda yang memutuskan apa yang harus dipikirkan. Seseorang atau sesuatu telah memutuskannya untuk Anda. Begitulah jam-jam berlalu. Anda berlari dari satu tugas ke tugas lain, menanggapi masalah, mengonsumsi informasi tanpa henti. Dan ketika malam tiba, Anda merasakan perasaan aneh telah sibuk sepanjang hari, tetapi tidak benar-benar maju menuju kehidupan yang ingin Anda bangun. Itulah salah satu bahaya terbesar zaman kita. Kita tidak hidup tanpa melakukan apapun. Kita hidup melakukan terlalu banyak hal yang tidak membawa kita lebih dekat ke tempat yang benar-benar ingin kita tuju. Gerakan konstan dapat memberikan ilusi kemajuan, tetapi bergerak tidak selalu berarti maju. Sebuah kapal bisa berlayar selama berminggu-minggu dan berakhir tepat di tempat yang tidak pernah diinginkannya
jika ia kehilangan pandangan akan tujuannya. Seneca memahami kebenaran ini hampir 2000 tahun lalu, ketika ia menulis kalimat yang tetap sangat relevan hingga kini. Bukan karena kita kekurangan waktu, tetapi karena kita banyak menyia-nyiakannya. Ia tidak hanya berbicara tentang penundaan, ia berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih sunyi dan berbahaya. Mencurahkan perhatian kita pada hal-hal yang tidak pernah kita pilih secara sadar. Hidup bereaksi terhadap segala yang mendesak sementara yang benar-benar penting menunggu tanpa batas. Perhatikan berapa kali Anda berkata, "Ketika saya punya lebih banyak waktu, saya akan mulai." Lebih banyak waktu untuk membaca, lebih banyak waktu untuk menjaga kesehatan, lebih banyak waktu untuk mempelajari keterampilan baru, lebih banyak waktu untuk memperkuat jiwa Anda. Namun hari-hari berlalu dan momen sempurna itu tak pernah tiba. Kenyataannya adalah masalahnya jarang sekali kekurangan waktu. Masalah sebenarnya adalah kita membiarkan perhatian kita dikonsumsi oleh hal-hal yang memberikan kepuasan instan dan melupakan hal-hal yang membangun kehidupan yang bermakna. Marcus Aurelius memiliki tanggung jawab di pundaknya untuk memimpin kekaisaran terkuat di dunia. Namun, sebelum menghadapi rapat, konflik, dan keputusan sulit, ia meluangkan beberapa menit untuk mengingatkan dirinya sendiri siapa ia ingin menjadi hari itu. Ia tidak hanya mengatur tugas-tugasnya, ia mengatur perhatiannya. Ia tahu bahwa seorang pria tanpa arah dapat bekerja tanpa lelah dan tetap menyia-nyiakan hal paling berharga yang dimilikinya. Ajukan pertanyaan dengan kejujuran mutlak. Apa yang sedang Anda bangun dengan cara Anda menggunakan perhatian Anda hari ini? Bukan dalam 5 tahun, bukan Senin depan, tetapi hari ini. Setiap percakapan, setiap keputusan, dan setiap jam yang diinvestasikan adalah suara diam untuk pribadi yang sedang Anda jadikan diri Anda. Tak ada pilihan yang tampak penting dengan sendirinya, tetapi semuanya bersama-sama akhirnya menuliskan kisah hidup Anda. Bayangkan seorang pemanah yang melepaskan anak panah tanpa melihat sasaran. Ia boleh memiliki busur terbaik, kekuatan terbesar, dan teknik paling halus, tetapi ia tidak akan pernah mengenai sasaran, karena ia tidak pernah memutuskan kemana harus membidik. Banyak orang hidup persis seperti ini. Mereka berusaha, bekerja, dan tetap sibuk, tetapi mereka tidak pernah berhenti untuk mendefinisikan dengan jelas kehidupan seperti apa yang ingin mereka bangun. Tanpa tujuan, bahkan usaha terbesar pun akhirnya tersia-siakan. Karena itu, para Stoik mengajukan pertanyaan setiap hari sebelum bertindak. Apakah ini mendekatkanku atau menjauhkanku dari pribadi yang ingin aku menjadi? Pertanyaan itu memiliki kekuatan untuk mengubah keputusan-keputusan yang tampaknya kecil. Tiba-tiba, setiap menit memiliki makna yang berbeda. Setiap gangguan tidak lagi polos. Setiap kebiasaan mulai mengungkapkan masa depan yang sedang ia ciptakan. Ingatlah ini, hidup Anda tidak akan berubah hanya ketika Anda memiliki lebih banyak waktu. Ia akan berubah ketika Anda belajar melindungi apa yang mengarahkan waktu itu. Perhatian Anda. Karena uang dapat diperoleh kembali, peluang dapat kembali, bahkan kesalahan dapat diperbaiki. Tetapi setiap saat perhatian yang diberikan pada hal yang tidak bertujuan adalah fragmen kehidupan yang tak pernah kembali. Pelajaran ketujuh, belajarlah merespons, bukan bereaksi. Ada momen yang berlangsung hanya beberapa detik namun memiliki kekuatan untuk mengubah arah persahabatan, hubungan, karier, bahkan seluruh kehidupan. Itulah saat antara apa yang seseorang lakukan dan cara Anda memutuskan untuk merespons. Hampir semua orang percaya bahwa karakter mereka terungkap dalam peristiwa-peristiwa besar, tetapi Stoicisme mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Karakter Anda yang sebenarnya muncul dalam momen-momen kecil, ketika tak seorang pun bisa memutuskan untuk Anda. Bayangkan adegan ini. Seseorang berbicara dengan merendahkan Anda di hadapan orang lain. Kritik yang tidak adil datang ketika Anda paling tidak mengharapkannya. Komentar tersebut menyakiti harga diri Anda. Dalam hitungan detik, jantung Anda berdetak lebih cepat. Pikiran Anda mencari jawaban dan dorongan untuk membalas tampaknya mustahil dikendalikan. Disinilah pertempuran terpenting dimulai. Bukan melawan orang lain,
tetapi melawan diri sendiri. Kebanyakan orang bereaksi secara impulsif. Mereka menganggap kecepatan sebagai kekuatan dan percaya bahwa merespons dengan lebih agresif membuat mereka tampak lebih kuat. Namun, ketika emosi mengambil alih, mereka berhenti bertindak dengan bebas. Sebenarnya mereka membiarkan orang lain mengarahkan perilaku mereka. Siapapun yang dengan mudah memicu amarah Anda juga berhasil mengendalikan keputusan Anda tanpa Anda sadari. Marcus Aurelius memahami kenyataan ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, ia menulis salah satu ajaran stoicisme yang paling kuat. Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti orang yang menyakitimu. Ia tidak mengundang untuk menahan ketidakadilan dengan pasrah atau diam karena takut. Ia menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Setiap kali Anda merespons dengan kebencian yang sama seperti yang Anda terima, Anda membiarkan perilaku orang lain mengubah karakter Anda juga. Dan ketika itu terjadi, meskipun Anda memenangkan perdebatan, Anda telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan Anda. Namun, terdapat tantangan lain yang juga membutuhkan kekuatan besar. Apa yang terjadi ketika kritik itu benar? Harga diri kita biasanya segera membangun tembok. Kita mencari alasan, membenarkan kesalahan kita, atau menyalahkan keadaan. Namun, orang bijak memahami bahwa kritik yang adil dapat menjadi salah satu guru paling berharga dalam hidup. Bukan karena menyenangkan untuk didengar, tetapi karena ia mengungkapkan apa yang masih perlu tumbuh. Sekarang pikirkan situasi sebaliknya. Kritik yang tidak adil, tuduhan palsu, atau pendapat yang lahir dari iri hati. Apakah layak menyerahkan ketenangan Anda untuk mencoba meyakinkan seseorang yang sudah memutuskan untuk tidak memahamimu? Epictetus menjawab pertanyaan ini berabad-abad lalu ketika ia mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan penilaian yang kita buat tentang mereka. Kata-kata orang lain hanya memperoleh kekuatan untuk menghancurkan Anda ketika Anda memutuskan untuk mengubahnya menjadi kebenaran. Ini tidak berarti membiarkan segala bentuk ketidakhormatan. Berarti memilih dengan cerdas apa yang benar-benar layak mendapat energi Anda. Ada pertempuran yang hanya memberi makan ego dan perang yang tidak seharusnya dimulai. Tidak semua komentar perlu dijawab. Tidak semua provokasi layak mendapat perhatian Anda. Terkadang, demonstrasi kekuatan terbesar adalah menjaga keheningan, karena Anda memahami bahwa ketenangan Anda jauh lebih berharga daripada memiliki kata terakhir. Perhatikan orang-orang yang benar-benar menginspirasi rasa hormat. Jarang mereka yang berteriak paling keras atau merespons dengan paling agresif. Mereka adalah mereka yang mampu tetap tenang ketika segala sesuatu di sekitar mereka tampak kehilangan kendali. Ketenangan itu tidak muncul secara kebetulan. Itu adalah hasil dari bertahun-tahun melatih kemampuan untuk merespons dengan kesadaran daripada bereaksi secara impulsif. Mulai hari ini, ketika seseorang mencoba memprovokasi Anda, jangan tanyakan bagaimana Anda bisa memenangkan perdebatan itu. Ajukan pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah pribadi yang ingin aku menjadi akan merespons seperti ini? Jeda sederhana itu dapat mengubah hasil sepenuhnya. Karena setiap kali Anda memilih martabat daripada balas dendam, refleksi daripada dorongan hati, dan kedamaian daripada konflik yang tidak perlu, Anda memperkuat bagian dari diri Anda yang tidak dapat dihancurkan oleh kritik apapun. Pada akhirnya, kekuatan sejati tidak pernah berarti mendominasi orang lain. Itu berarti mendominasi diri sendiri. Siapa yang mengendalikan responsnya berhenti hidup di bawah belas kasihan emosi orang lain. Dan ketika Anda mencapai tingkat kebebasan batin itu, Anda menemukan bahwa tidak seorang pun dapat merampas apa yang paling berharga. Ketenangan pikiran yang telah belajar tetap teguh bahkan di tengah badai. Pelajaran 8. Bangkitlah selalu. Ada sebuah kebohongan yang dapat menghancurkan lebih banyak mimpi dibandingkan dengan ketakutan, kegagalan, atau kurangnya bakat. Kalimat ini sering muncul dalam keheningan setelah kita melakukan kesalahan. Sudah terlalu terlambat. Saya sudah merusak segalanya. Mungkin Anda pernah mendengarnya sebelumnya. Anda gagal dalam kebiasaan yang telah dibangun selama berminggu-minggu. Anda meninggalkan proyek penting.
Anda mengingkari janji yang Anda buat pada diri sendiri. Dan tiba-tiba, satu kesalahan saja mulai meyakinkan Anda bahwa semua usaha sebelumnya tidak lagi berarti. Namun, stoisisme mengingatkan kita akan sebuah kebenaran yang dapat mengubah sisa hidup kita. Satu kesalahan tidak pernah menentukan siapa diri kita. Kesalahan tersebut hanya mengungkapkan apa yang masih bisa diperbaiki. Bayangkan seorang pelaut yang melintasi lautan. Tidak ada perjalanan yang berlangsung persis seperti yang direncanakan. Angin berubah, arus menyimpang, dan badai muncul tanpa peringatan. Namun, seorang kapten yang baik tidak akan meninggalkan kapalnya hanya karena haluan menyimpang beberapa kilometer. Ia akan menyesuaikan layar dan terus melaju. Ia tidak membuang waktu meratapi angin. Ia memanfaatkan angin untuk terus maju. Hidup kita berfungsi dengan cara yang serupa. Banyak orang tidak gagal karena melakukan satu kesalahan. Mereka gagal karena mengubah satu kesalahan menjadi identitas. Suatu hari mereka berhenti berlatih dan berpikir, "Saya tidak akan pernah disiplin." Mereka membuat kesalahan dalam suatu hubungan dan menyimpulkan, "Saya selalu menghancurkan hal-hal baik yang saya miliki." Mereka menunda proyek dan meyakini bahwa mereka telah kehilangan 1 tahun penuh. Dengan demikian, satu tersandung yang terjadi dalam beberapa menit dapat berubah menjadi berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun ketidakaktifan. Para filsuf Stoik kuno mengenal prinsip luar biasa yang disebut amor fati, cinta pada takdir. Ini tidak berarti menikmati penderitaan atau pasrah pada masalah. Ini berarti menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi, bahkan yang tampak sebagai kekalahan, dapat menjadi bahan untuk membangun versi diri yang lebih kuat. Yang penting bukanlah menghindari jatuh. Yang penting adalah memutuskan apa yang akan dilakukan setelah jatuh. Marcus Aurelius menulis bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup kita dengan meratapi apa yang tidak dapat diubah. Satu-satunya yang benar-benar penting adalah keputusan berikutnya. Bukan keputusan kemarin, bukan keputusan tahun depan, keputusan berikutnya. Karena setiap keputusan baru memiliki kekuatan untuk mengubah arah semua keputusan sebelumnya. Perhatikan bagaimana orang-orang yang Anda kagumi bertindak. Mereka bukan individu yang tidak pernah membuat kesalahan. Mereka adalah orang-orang yang telah belajar untuk bangkit kembali berulang kali. Pengusaha yang mengalami kebangkrutan sebelum membangun perusahaan besar, atlet yang kalah dalam ratusan kompetisi sebelum menjadi juara, musisi yang ditolak berkali-kali sebelum memenuhi gedung teater. Kebajikan terbesar mereka bukanlah menghindari kegagalan, melainkan menolak untuk tetap terpuruk. Ada jebakan sunyi lain yang menghancurkan kemajuan ribuan orang, menunggu untuk merasa termotivasi sebelum memulai kembali. Mereka percaya bahwa antusiasme akan muncul terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh tindakan, tetapi hampir selalu terjadi sebaliknya. Motivasi muncul setelah langkah pertama, bukan sebelumnya. Menunggu keinginan berarti menyerahkan kendali hidup Anda pada keadaan emosi yang berubah setiap hari. Disiplin sebaliknya tetap ada bahkan ketika emosi menghilang. Oleh karena itu, ketika Anda menghadapi kegagalan, jangan tanyakan apakah Anda masih mampu. Tanyakan sesuatu yang jauh lebih berguna. Apa langkah berikutnya yang dapat saya ambil sekarang? Mungkin itu kecil. Mungkin hanya berupa membaca 1 halaman lagi, melakukan panggilan telepon, berjalan-jalan, atau memulai kembali kebiasaan selama 5 menit. Tidak peduli seberapa kecilnya langkah tersebut. Yang terpenting adalah memutus siklus ketidakaktifan. Setiap kali Anda memilih untuk kembali ke jalur yang benar, meskipun perlahan, Anda menunjukkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada hasil apapun. Anda menunjukkan bahwa karakter Anda lebih kuat daripada keadaan Anda, bahwa kesalahan Anda tidak memiliki kata akhir, bahwa tidak ada jatuh yang dapat mendefinisikan hidup ketika ada keputusan untuk bangkit kembali. Ingatlah selalu ini. Para pemenang bukanlah orang-orang luar biasa yang tidak pernah tersandung. Mereka adalah orang-orang biasa yang membuat keputusan luar biasa. Keputusan untuk tidak pernah meninggalkan diri mereka sendiri. Karena setiap kali Anda bangkit kembali, bahkan ketika tidak ada yang melihat, Anda menjadi seseorang yang lebih kuat dari kemarin.
Dan kekuatan yang dibangun langkah demi langkah, itulah kemenangan sejati yang ingin ditinggalkan stoicisme di dalam hati Anda. Pelajaran 9. Kesendirian adalah ruang di mana kekuatan sejati tumbuh. Ada satu ketakutan yang jarang diakui, tetapi menghantui hampir setiap orang. Takut sendirian. Bukan sekadar takut kesepian secara fisik, tetapi takut menghadapi pikiran sendiri tanpa distraksi. Kebanyakan orang melakukan apa saja untuk menghindari momen hening itu. Mereka menyalakan televisi, memeriksa ponsel, mengobrol tanpa henti, atau menyibukkan diri dengan aktivitas yang tidak penting. Mereka takut jika berhenti sejenak, keheningan akan menghadirkan pertanyaan yang tidak ingin mereka jawab. Namun stoicisme mengajarkan sesuatu yang radikal. Kesendirian bukanlah musuhmu. Ia adalah ruang di mana kekuatan sejati tumbuh. Di sanalah kau benar-benar bertemu dengan dirimu sendiri, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, tanpa pengaruh orang lain. Di sanalah kau bisa mendengar suara hati nuranimu dengan jernih. Marcus Aurelius menulis meditasinya bukan untuk dibaca orang lain. Ia menulis untuk dirinya sendiri, di malam hari, setelah hiruk-pikuk kekaisaran mereda. Ia mencari keheningan bukan karena ia antisosial, tetapi karena ia tahu bahwa di dalam keheningan, itulah ia menemukan kejelasan. Tanpa keheningan, seorang pemimpin akan tersesat dalam kebisingan pendapat orang lain. Tanpa kesendirian, karakternya akan dibentuk oleh tekanan eksternal, bukan oleh prinsip internal. Coba bayangkan, ketika terakhir kali kau duduk dalam keheningan selama 10 menit tanpa ponsel, tanpa buku, tanpa musik, tanpa gangguan apapun. Jika itu terasa sulit, itu pertanda bahwa kau telah kehilangan kontak dengan dirimu sendiri. Kau telah terbiasa melarikan diri dari pikiranmu sendiri, tetapi tidak ada pelarian yang abadi. Suatu hari, kebisingan akan berhenti, dan kau akan berdiri sendirian dengan segala yang selama ini kau hindari. Para Stois menyebut praktik ini sebagai prosoche, perhatian pada diri sendiri. Itu adalah latihan harian untuk mengamati pikirannya sendiri tanpa penghakiman, tanpa panik. Kau belajar untuk duduk bersama kecemasanmu, bersama ketidakpastianmu, bersama keraguanmu, dan perlahan kau menyadari bahwa mereka tidak sekuat yang kau kira. Mereka hanya tamu yang datang dan pergi. Kau tidak harus lari dari mereka. Ada perbedaan besar antara kesepian dan kesendirian. Kesepian adalah perasaan kekosongan, keinginan akan kehadiran orang lain. Kesendirian adalah pilihan sadar untuk berada bersama diri sendiri, untuk mengisi kekosongan itu dengan kehadiranmu sendiri. Orang yang telah belajar menikmati kesendiriannya tidak pernah benar-benar kesepian, karena ia membawa kebersamaan dengan dirinya kemanapun ia pergi. Epictetus, yang pernah menjadi budak, seringkali sendirian secara fisik. Tetapi ia tidak pernah merasa kesepian, karena ia telah membangun hubungan yang kuat dengan pikirannya sendiri. Ia tahu bahwa orang yang paling berbahaya adalah orang yang tidak bisa tinggal diam bersama dirinya sendiri, karena ia akan selalu mencari validasi dari luar, selalu bergantung pada orang lain untuk merasa utuh. Jika kau ingin menjadi kuat, mulailah dengan belajar menikmati kesendirian. Luangkan waktu setiap hari untuk duduk diam, bahkan hanya 5 menit. Amati napasmu, amati pikirannya yang melintas, jangan mengejar mereka, biarkan mereka lewat. Perlahan, kau akan menemukan bahwa keheningan bukanlah musuh, melainkan guru terbaik. Di dalam keheningan, kau menemukan jawaban yang selama ini kau cari di luar dirimu. Di dalam keheningan, kau menemukan bahwa kau sudah cukup. Dan ketika kau sudah cukup untuk dirimu sendiri, kau tidak akan lagi bergantung pada orang lain untuk merasa berarti. Itulah kebebasan sejati. Pelajaran 10. Kematian bukanlah akhir, tetapi pemandu. Ada satu topik yang hampir semua orang hindari. Dianggap suram, menakutkan, atau tidak pantas dibicarakan. Namun stoicisme justru menempatkannya sebagai salah satu latihan paling penting. Mengingat kematian. Bukan untuk menjadi muram atau depresif, tetapi untuk menjalani hidup dengan lebih sungguh-sungguh. Kebanyakan orang hidup seolah-olah mereka akan hidup selamanya. Mereka menunda kebahagiaan, menunda percakapan penting, menunda memaafkan,
menunda mengucapkan cinta. Mereka berpikir selalu ada waktu esok. Tetapi kenyataannya, tidak ada seorang pun yang dijanjikan esok. Memento mori, ingatlah bahwa kau akan mati. Bukanlah seruan untuk putus asa. Itu adalah seruan untuk bangun. Marcus Aurelius menulis, "Kau bisa meninggalkan kehidupan ini saat ini juga. Biarkan itu menentukan apa yang kau lakukan, katakan, dan pikirkan. Bayangkan betapa berbeda hidupmu jika kau menjalani setiap hari seolah-olah itu hari terakhirmu. Apakah kau masih akan membuang waktu untuk hal-hal sepele? Apakah kau masih akan menyimpan dendam? Apakah kau masih akan menunda apa yang benar-benar penting? Mengingat kematian membuat segalanya menjadi jernih. Tiba-tiba, perselisihan kecil kehilangan bobotnya. Gengsi, penghinaan, ambisi kosong, semua itu tampak kecil jika dibandingkan dengan kenyataan bahwa waktu sangat terbatas. Kau mulai memilih dengan lebih bijak. Kau mulai menginvestasikan energimu hanya pada hal-hal yang benar-benar berharga. Kau mulai menghargai orang-orang di sekitarmu bukan karena kau harus, tetapi karena kau menyadari bahwa mereka juga memiliki waktu yang terbatas. Seneca mengajarkan bahwa kita tidak tiba-tiba kehabisan waktu. Kita membuangnya sedikit demi sedikit. Dan cara terbaik untuk berhenti membuang waktu adalah dengan mengingat bahwa setiap hari bisa menjadi hari terakhir. Bukan untuk hidup dalam ketakutan, tetapi untuk hidup dengan urgensi yang tenang. Kau tidak harus menyelesaikan segalanya hari ini, tetapi kau harus memulai hari ini. Kau tidak harus sempurna hari ini, tetapi kau harus hidup dengan penuh kesadaran hari ini. Ada latihan stoik yang disebut praemeditatio malorum, merenungkan kemungkinan buruk. Bayangkan skenario terburuk yang bisa terjadi. Bayangkan kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kau cintai, kehilangan kesehatan. Mengapa melakukan ini? Bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk menghilangkan rasa takut. Ketika kau sudah membayangkan skenario terburuk, kau menyadari bahwa kau bisa bertahan. Dan ketika kau bisa bertahan menghadapi yang terburuk, yang biasa-biasa saja menjadi ringan. Mengingat kematian juga mengajarkanmu untuk berterima kasih. Setiap napas adalah hadiah. Setiap hari yang kau jalani adalah kemenangan. Banyak orang tidak pernah menyadari betapa berharganya hidup sampai mereka hampir kehilangannya. Tetapi orang bijak tidak menunggu sampai hampir mati untuk mulai hidup. Ia memulai dari sekarang. Jadi, hari ini, tanyakan pada dirimu sendiri. Jika ini adalah hari terakhirku, apakah aku akan menjalani hari yang sama? Jika jawabannya tidak, maka ubahlah sesuatu. Bukan karena kau harus menjadi sempurna, tetapi karena kau layak menjalani hidup yang tidak disesali. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah pemandu yang membantumu menjalani hidup dengan lebih bermakna. Orang yang berani mengingat kematian adalah orang yang benar-benar berani hidup. Pelajaran 11. Kebijaksanaan bukanlah memiliki semua jawaban, tetapi berani bertanya. Ada kesalahpahaman besar tentang kebijaksanaan. Banyak orang mengira bahwa orang bijak adalah orang yang tahu segalanya, yang memiliki jawaban untuk setiap pertanyaan, yang tidak pernah ragu. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Orang bijak adalah orang yang paling sadar akan betapa sedikitnya yang ia ketahui. Sokrates, yang dianggap sebagai salah satu filsuf paling bijaksana, pernah berkata, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa." Itulah awal dari kebijaksanaan. Kerendahan hati untuk mengakui ketidaktahuan. Zaman kita dipenuhi dengan orang-orang yang berbicara dengan penuh keyakinan, tetapi jarang yang berhenti untuk bertanya. Media sosial mendorong kita untuk memiliki pendapat tentang segala hal, bahkan tentang hal-hal yang tidak kita pahami. Kita melompat pada kesimpulan, kita menghakimi dengan cepat, kita berbicara sebelum berpikir. Dan dalam prosesnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar belajar. Stoicisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan dimulai dengan rasa ingin tahu yang rendah hati. Epictetus berkata, "Jangan terlihat bijaksana, jadilah bijaksana." Menjadi bijaksana berarti mengakui bahwa kau tidak memiliki semua jawaban. Itu berarti mendengarkan lebih banyak daripada berbicara.
Itu berarti membaca, mengamati, dan merenung. Itu berarti membiarkan dirimu diubah oleh kebenaran baru, bukan bersembunyi di balik tembok keyakinan lama. Coba pikirkan, berapa kali kau berdebat hanya untuk membuktikan bahwa kau benar, padahal kau sebenarnya tidak yakin? Berapa kali kau menolak mendengarkan sudut pandang orang lain karena kau takut pendapatmu akan tergoyahkan? Ketakutan itu adalah musuh terbesar pertumbuhan. Orang yang benar-benar kuat tidak takut salah, karena ia tahu bahwa kesalahan adalah langkah menuju kebenaran. Orang yang benar-benar kuat tidak takut bertanya, karena ia tahu bahwa pertanyaan adalah jalan menuju pemahaman. Marcus Aurelius belajar dari banyak guru sepanjang hidupnya. Ia tidak pernah menganggap dirinya terlalu tinggi untuk belajar. Bahkan sebagai kaisar, ia terus menulis, terus merenung, terus mencari. Ia tidak pernah puas dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dan justru karena kerendahan hatilah ia menjadi salah satu pemikir terbesar dalam sejarah. Hari ini, tantang dirimu untuk bertanya lebih banyak. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak kau setujui, jangan langsung menolak. Tanyakan, mengapa kau berpikir begitu? Ketika kau menghadapi masalah, jangan langsung panik. Tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Ketika kau membuat kesalahan, jangan langsung menyalahkan. Tanyakan, apa yang bisa aku ubah? Pertanyaan-pertanyaan kecil ini diulang setiap hari akan mengubah cara kau melihat dunia. Kau tidak akan lagi menjadi orang yang mencari kepastian. Kau akan menjadi orang yang mencari kebenaran. Dan dalam pencarian itu, kau akan menemukan kebijaksanaan. Ingatlah, kebijaksanaan bukanlah tujuan akhir, ia adalah perjalanan. Dan setiap langkah dalam perjalanan itu dimulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apa yang belum aku pahami? Pelajaran 12. Kemarahan adalah api yang menghanguskan pemiliknya sebelum membakar orang lain. Tidak ada emosi yang lebih menghancurkan daripada kemarahan yang tidak terkendali. Ia datang seperti badai, menyapu semua yang ada di jalurnya, dan ketika ia mereda, yang tersisa hanyalah puing-puing. Hubungan rusak, kata-kata yang tidak bisa ditarik kembali, keputusan yang disesali. Namun, yang paling tragis adalah kemarahan seringkali tidak mencapai apa yang diinginkannya. Ia tidak menyelesaikan masalah, ia memperburuknya. Stoicisme melihat kemarahan sebagai salah satu musuh terbesar ketenangan batin. Seneca menulis seluruh buku tentang kemarahan, mengingatkan bahwa ia adalah kegilaan sesaat. Ketika kau marah, kau kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Kau tidak lagi berpikir jernih. Kau tidak lagi bertindak sesuai prinsip. Kau hanya bereaksi, seperti binatang yang terluka. Dan dalam keadaan itu, kau selalu membuat keputusan yang buruk. Tetapi stoicisme tidak mengajarkan bahwa kau tidak boleh marah. Emosi itu alami. Yang diajarkan adalah kau tidak boleh membiarkan kemarahan mengendalikanmu. Kau harus belajar mengenalinya, mengamatinya, dan menenangkannya sebelum ia meledak. Ini adalah keterampilan, dan seperti semua keterampilan, ia membutuhkan latihan. Bagaimana cara melatihnya? Mulailah dengan menyadari tanda-tanda awal kemarahan. Ketika detak jantungmu mulai berdetak lebih cepat, ketika otot-ototmu menegang, ketika pikiranmu mulai memutar skenario balas dendam, itulah saatnya untuk berhenti. Tarik napas dalam-dalam. Beri dirimu waktu. Epictetus mengajarkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menunda respons. Kau tidak harus merespons saat itu juga. Kau bisa mengambil jeda, dan dalam jeda itu, kau bisa memilih respons yang lebih bijak. Ada latihan stoik yang ampuh. Ketika seseorang membuatmu marah, bayangkan mereka sebagai anak kecil yang sedang belajar. Atau bayangkan bahwa mereka bertindak karena kebodohan, bukan karena niat jahat. Marcus Aurelius menulis, hal pertama yang harus dilakukan adalah tidak terkejut. Ketika seseorang melakukan kesalahan, ingatlah bahwa mereka bertindak dalam ketidaktahuan. Ini bukan untuk membenarkan perilaku buruk, tetapi untuk membantumu tidak terbawa emosi. Jika kau melihat kemarahan sebagai hasil dari ketidaktahuan atau kelemahan orang lain,
kau akan lebih mudah memaafkan dan melanjutkan hidup. Kemarahan juga sering muncul karena ego yang terluka. Seseorang menghinamu, dan kau marah karena kau merasa direndahkan. Tetapi ingatlah, harga dirimu tidak bergantung pada pendapat orang lain. Seperti yang diajarkan Epictetus, kau tidak bisa dikendalikan oleh apa yang orang lain katakan tentangmu kecuali kau mengizinkannya. Jika seseorang memanggilmu bodoh, apakah kau langsung menjadi bodoh? Tentu tidak. Maka mengapa kau marah? Kemarahanmu adalah pengakuan bahwa kau memberikan kekuasaan kepada orang lain atas perasaannya. Cara lain untuk mengatasi kemarahan adalah dengan mengingat bahwa waktu sangat berharga. Apakah kau benar-benar ingin menghabiskan menit-menit berharganya dengan memikirkan orang yang menyakitimu? Apakah kau rela kehilangan ketenanganmu hanya karena kata-kata seseorang? Seperti kata Seneca, kemarahan yang paling berbahaya adalah yang tidak bisa kau kendalikan. Yang paling memalukan adalah yang kau biarkan berkobar. Jangan biarkan api kemarahan menghanguskan hatimu. Ambil kendali, hembuskan, dan pilih kedamaian. Kemarahan bukanlah tanda kekuatan, itu adalah tanda kelemahan. Orang yang benar-benar kuat adalah orang yang bisa marah tetapi memilih untuk tetap tenang. Orang yang bisa disakiti tetapi memilih untuk memaafkan. Orang yang bisa membalas tetapi memilih untuk berhenti. Itulah kekuatan sejati. Dan kekuatan itu bisa kau latih hari demi hari, sampai pada titik di mana tidak ada yang bisa merusak ketenanganmu. Pelajaran 13. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi tindakan di tengah ketakutan. Ada kesalahpahaman besar tentang keberanian. Banyak orang membayangkan bahwa orang berani adalah orang yang tidak pernah merasa takut. Mereka berjalan ke medan perang dengan dada membusung, menghadapi bahaya tanpa gemetar, dan selalu tampak tegar. Tetapi gambaran itu adalah mitos. Tidak ada manusia yang tidak merasa takut. Ketakutan adalah bagian dari naluri bertahan hidup, dan ia tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Yang membedakan orang berani dari orang penakut bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan apa yang mereka lakukan dengan rasa takut itu. Orang penakut membiarkan ketakutan mengendalikan mereka. Mereka membeku, mundur, atau menyerah. Orang berani merasakan ketakutan yang sama, tetapi mereka bertindak meskipun takut. Mereka tahu bahwa keberanian adalah melakukan apa yang benar, apa yang perlu, dan apa yang penting, bahkan ketika setiap serat tubuhmu berteriak untuk melarikan diri. Stoicisme mengajarkan bahwa keberanian adalah salah satu dari 4 kebajikan utama, bersama dengan kebijaksanaan, keadilan, dan pengendalian diri. Keberanian dalam pandangan Stois bukan hanya tentang medan perang, ia adalah tentang kehidupan sehari-hari. Keberanian untuk mengatakan kebenaran ketika berbohong lebih mudah. Keberanian untuk memulai sesuatu yang baru ketika kegagalan mengintai. Keberanian untuk meminta maaf ketika ego berkata untuk tetap bertahan. Keberanian untuk berubah ketika kenyamanan menarikmu mundur. Marcus Aurelius menulis, terkadang, bahkan untuk hidup, adalah tindakan keberanian. Ya, hidup itu sendiri membutuhkan keberanian, menghadapi hari dengan semua ketidakpastiannya, dengan semua risiko kegagalan, dengan semua kemungkinan kehilangan. Setiap pagi kau bangun dan memilih untuk menghadapi dunia, itu adalah keberanian. Jangan meremehkannya. Bagaimana cara melatih keberanian? Mulailah dari hal-hal kecil. Setiap hari, lakukan satu hal yang membuatmu sedikit takut. Mungkin itu berbicara di depan umum, atau mengungkapkan perasaanmu, atau memulai percakapan dengan orang asing. Hal-hal kecil ini adalah latihan. Seperti otot, keberanian tumbuh ketika kau menggunakannya. Semakin sering kau bertindak meskipun takut, semakin kuat kau menjadi. Ada kata-kata bijak dari Seneca. Keberanian bukanlah kekuatan fisik, itu adalah kekuatan jiwa. Tubuh mungkin gemetar, tetapi jiwamu bisa tetap teguh. Kau bisa merasakan ketakutan di dadamu, tetapi tetap melangkah maju. Itulah keberanian yang sesungguhnya. Dan ketika kau melangkah maju, kau sering menemukan bahwa ketakutan itu lebih kecil dari yang kau bayangkan. Sebagian besar ketakutan kita adalah bayangan,
tidak nyata, hanya produk imajinasi. Epictetus mengingatkan, kita lebih sering takut pada hal-hal yang tidak nyata daripada pada hal-hal yang nyata. Pikiran kita suka membesar-besarkan bahaya. Ia menciptakan skenario bencana yang mungkin tidak pernah terjadi. Tetapi ketika kau benar-benar menghadapi ketakutanmu, kau sering menemukan bahwa kau lebih kuat dari yang kau kira. Kau bisa bertahan, kau bisa beradaptasi, kau bisa menemukan jalan. Jadi hari ini hadapilah satu ketakutan. Jangan lari darinya, jangan menundanya. Hadapi dan katakan pada dirimu sendiri, aku merasakan takut, tetapi aku memilih untuk tetap bergerak maju. Itu adalah keberanian. Dan setiap kali kau melakukannya, kau membangun pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bebas. Karena kebebasan sejati bukanlah tanpa rasa takut. Itu adalah kemampuan untuk bertindak meskipun takut. Pelajaran 14. Kekayaan sejati adalah cukup. Dunia modern dibangun di atas satu ideologi. Lebih banyak lebih baik. Lebih banyak uang. Lebih banyak barang. Lebih banyak pengikut. Lebih banyak pengakuan. Kita didorong untuk terus menginginkan, terus membeli, terus mengejar. Tetapi ada paradoks yang menghancurkan. Semakin banyak kau dapatkan, semakin banyak kau inginkan. Apetitumu tidak pernah terpuaskan. Seperti kata Epicurus, jika kau tidak puas dengan sedikit, kau tidak akan pernah puas dengan banyak. Stoicisme mengajarkan gagasan yang radikal. Kekayaan sejati bukanlah memiliki banyak, tetapi memiliki cukup. Cukup adalah garis di mana keinginan berhenti dan rasa syukur dimulai. Ketika kau mencapai titik cukup, kau berhenti berlari. Kau berhenti membandingkan. Kau berhenti merasa kurang. Kau mulai menikmati apa yang sudah kau miliki. Seneca, meskipun salah satu orang terkaya di Romawi pada zamannya, memilih untuk hidup sederhana. Ia menulis, bukanlah orang yang memiliki sedikit yang miskin, tetapi orang yang selalu menginginkan lebih. Kemiskinan sejati adalah ketidakmampuan untuk merasa cukup. Orang yang terus menginginkan lebih, apapun yang dimilikinya, adalah orang miskin di dalam jiwanya. Orang yang puas dengan sedikit adalah orang kaya sejati. Coba perhatikan, apa yang benar-benar kau butuhkan untuk bahagia? Makanan, tempat tinggal, pakaian, dan hubungan yang bermakna. Segala sesuatu di luar itu adalah kemewahan, menyenangkan, tetapi tidak esensial. Ketika kau menyadari bahwa kau sudah memiliki semua yang kau butuhkan, kecemasan berkurang. Kau berhenti khawatir kehilangan sesuatu yang tidak kau butuhkan. Kau berhenti iri pada apa yang dimiliki orang lain. Marcus Aurelius menulis tentang bagaimana ia berterima kasih kepada para gurunya, karena mengajarinya untuk hidup sederhana, tidak membutuhkan kemewahan, tidak terikat pada kemewahan. Sebagai seorang kaisar, ia bisa memiliki apapun yang diinginkannya. Namun ia memilih untuk tidak menginginkan banyak hal. Ia tahu bahwa keinginan adalah rantai yang mengikat jiwa. Semakin sedikit kau inginkan, semakin bebas kau. Ini bukan berarti kau harus menjadi miskin atau menolak kemajuan. Ini berarti kau harus membebaskan dirimu dari cengkeraman keinginan yang tak pernah puas. Ketika kau melihat iklan atau mendengar tentang kesuksesan orang lain, tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar membutuhkan ini? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jika jawabannya ya, maka dapatkan dengan kesadaran, bukan dengan keserakahan. Ada cerita tentang Diogenes, filsuf sinis yang sangat dekat dengan stoicisme. Suatu hari ia melihat seorang anak minum air dari tangannya dengan menggunakan kedua telapak tangan. Diogenes lalu membuang mangkuknya dan berkata, "Seorang anak telah mengajariku bahwa aku tidak membutuhkan ini." Itulah kebebasan. Bukan memiliki segalanya, tetapi tidak terikat pada apapun. Kau bisa memiliki barang, tetapi barang itu tidak boleh memiliki dirimu. Hari ini, luangkan waktu untuk merenungkan apa arti cukup bagimu. Tentukan batasnya. Ketika kau tahu di mana cukup, kau berhenti berlari. Dan ketika kau berhenti berlari, kau akhirnya bisa beristirahat. Itulah kekayaan sejati.
Bukan jumlah di rekening bankmu, tetapi kedamaian di hatimu. Pelajaran 15. Kebahagiaan adalah pilihan, bukan hasil. Jika ada satu pelajaran terakhir yang ingin disampaikan stoicisme, mungkin ini yang paling penting. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang terjadi padamu. Itu adalah sesuatu yang kau pilih. Bukan karena dunia memberikannya kepadamu, tetapi karena kau memutuskan untuk melihatnya, menerimanya, dan menjalaninya. Kebanyakan orang berpikir kebahagiaan adalah hasil dari keadaan. Mereka berkata, "Aku akan bahagia ketika aku mendapatkan promosi. Aku akan bahagia ketika aku menikah. Aku akan bahagia ketika masalahku hilang." Mereka menempatkan kebahagiaan di suatu tempat di masa depan, selalu di luar jangkauan, selalu menunggu kondisi tertentu. Akibatnya, mereka menghabiskan seluruh hidup mereka dalam penantian. Mereka hidup di masa depan, bukan di masa kini. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah pilihan yang tersedia setiap saat. Kau tidak perlu menunggu keadaan sempurna. Kau tidak perlu memiliki segalanya. Kau hanya perlu mengubah cara pandangmu. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukanlah peristiwa yang mengganggu manusia, tetapi penilaian mereka tentang peristiwa. Kebahagiaan bukan tentang apa yang terjadi padamu. Itu tentang bagaimana kau merespons apa yang terjadi. Marcus Aurelius menulis, "Kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Bukan pada kualitas hidupmu, bukan pada kualitas orang-orang di sekitarmu, bukan pada kualitas pekerjaanmu, pada kualitas pikiranmu. Jika pikiranmu tenang, kau bisa bahagia bahkan di tengah badai. Jika pikiranmu kacau, kau tidak akan bahagia bahkan di surga." Bagaimana cara memilih kebahagiaan? Pertama, berhentilah menunda. Kebahagiaan tidak ada di masa depan. Ia ada di sini dan sekarang. Jika kau tidak bahagia saat ini, mengapa kau berpikir kau akan bahagia di masa depan? Masa depan juga akan menjadi saat ini ketika tiba. Jika kau tidak belajar bahagia sekarang, kau tidak akan bahagia nanti. Kedua, syukuri apa yang kau miliki. Rasa syukur adalah fondasi kebahagiaan. Ketika kau berhenti membandingkan dan mulai menghargai, kau menemukan bahwa hidupmu sudah penuh dengan hal-hal baik. Kau hanya tidak menyadarinya karena kau terlalu sibuk melihat apa yang hilang. Ketiga, lepaskan kendali atas hal-hal yang tidak bisa kau kendalikan. Kebanyakan penderitaan berasal dari mencoba mengubah hal-hal yang tidak bisa diubah. Kau tidak bisa mengendalikan orang lain, cuaca, ekonomi, atau masa lalu. Yang bisa kau kendalikan hanyalah sikapmu, tindakanmu, dan pilihanmu. Fokus pada itu, dan kebahagiaan akan mengikuti. Ada cerita tentang seorang pria yang mengeluh terus-menerus. Suatu hari gurunya memberinya garam dan segelas air. "Campurkan garam ini ke dalam air dan minumlah," kata sang guru. Pria itu meminumnya dan memuntahkannya karena terlalu asin. Lalu sang guru membawanya ke danau dan menyuruhnya melakukan hal yang sama. Pria itu minum air danau itu dan berkata bahwa rasanya segar. Sang guru menjelaskan, "Garam itu adalah masalahmu. Jika kau menyimpannya dalam segelas kecil, rasanya pahit. Tetapi jika kau melepaskannya ke danau yang luas, ia tidak terasa. Jadilah seperti danau. Perluas kesadaranmu. Maka masalah-masalah kecil tidak akan terasa pahit. Hari ini, pilihlah untuk menjadi danau. Perluas pandanganmu. Jangan biarkan masalah kecil meracuni seluruh harimu. Pilih kebahagiaan, bukan karena segalanya sempurna, tetapi karena kau layak untuk bahagia. Karena kebahagiaan bukanlah hadiah untuk kehidupan yang sempurna. Itu adalah keputusan untuk menghargai kehidupan yang ada. Dan ketika kau membuat keputusan itu, hari demi hari, kau akan menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang harus dicapai, tetapi cara untuk berjalan. Jika kau telah sampai pada momen video ini, aku ingin mengatakan sesuatu yang penting. Kau tidak sampai di sini secara kebetulan. Di dunia di mana kebanyakan orang mengganti video dalam hitungan detik, kau memutuskan untuk tetap sampai akhir. Dan keputusan sederhana itu sudah banyak berkata tentang pribadi yang ingin kau jadikan dirimu.
Hari ini kau tidak hanya mendengar gagasan-gagasan kuno. Kau menemukan cara berbeda dalam memandang kehidupan. Kau belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah mengendalikan dunia, melainkan memerintah pikiranmu sendiri. Bahwa harga diri lebih berharga daripada persetujuan apapun. Bahwa perhatianmu membangun takdirmu. Bahwa rasa syukur mengubah cara hidupmu. Dan yang terpenting, bahwa tak ada jatuh yang memiliki kekuatan untuk mendefinisikanmu selama kau memutuskan untuk bangkit sekali lagi. Stoicisme tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia menjanjikan sesuatu yang jauh lebih berharga, menjadikanmu seseorang yang tidak lagi membutuhkan keadaan yang sempurna untuk hidup dengan kedamaian, martabat, dan kekuatan. Itulah jalan yang ditempuh oleh Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Dan itu juga bisa menjadi jalanmu. Keputusan sadar setiap hari. Sekarang aku ingin tahu sesuatu darimu. Dari semua pelajaran yang kita bagikan hari ini, mana yang paling berbicara kepada hatimu dan mengapa? Tulis di kolom komentar. Aku senang membaca setiap refleksi karena saluran ini tidak hanya tentang filsafat. Ini tentang orang-orang yang telah memutuskan untuk tumbuh bersama. Jika video ini memberimu setidaknya satu gagasan yang dapat membantumu hidup dengan lebih tenang, berikan like. Itu tindakan yang sangat kecil bagimu, tetapi membantu YouTube merekomendasikan ajaran-ajaran ini kepada orang lain yang mungkin hari ini juga sedang melewati pertempuran sunyi. Dan jika kau ingin terus memperkuat karaktermu dengan kearifan abadi stoicisme, berlanggananlah ke saluran ini dan aktifkan notifikasi. Setiap video baru dirancang untuk membantumu membangun pikiran yang lebih tenang, kemauan yang lebih teguh, dan kehidupan yang dipandu oleh prinsip, bukan dorongan hati. Terima kasih sebesar-besarnya telah meluangkan waktu ini bersamaku. Jagalah pikiranmu, lindungi kedamaianmu, dan ingatlah selalu bahwa keadaan bisa berubah dari satu hari ke hari lain. Tetapi karakter yang kau bangun setiap hari dapat menyertaiku sepanjang hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya.